Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض لسقم لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada zat Allah tunggal adanya, terus ada nama-nama Allah banyak jumlahnya. Jadi yang tunggal itu memiliki nama yang banyak, dan nama-nama itu memiliki medan garapan. Nama-nama itu beroperasi. Nah, ketika nama-nama itu beroperasi, maka hasilnya adalah alam semesta. Jadi alam semesta itu didefinisikan sebagai masiwallah, segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Tapi ya, definisi ini tidak sepenuhnya sahih. Sebab adakah yang betul-betul selain Allah Ta'ala? Itu tidak ada. Karena segala sesuatu itu sudah diberi pinjaman wujud, diberi pinjaman ada oleh yang maha wujud, oleh yang maha ada. Jadi tidak betul-betul selain. Tidak betul-betul selain. Karena tidak ada apapun sesungguhnya yang terpisah dari Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, kemudian ya, di dalam rangkaian wujud itu Allah Ta'ala menciptakan adanya hubungan-hubungan spesifik. Misal disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan rupa yang mirip dengan rupa rohani Allah Ta'ala. Ini hubungan spesifik. Terus dari laki-laki diciptakanlah perempuan, sehingga laki-laki itu gandrung kepada perempuan sebagai wujud cintanya kepada dirinya sendiri, dan perempuan itu gandrung atau cinta laki-laki sebagai kegandrungan dan cinta kepada asal usulnya sendiri.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mencintai istri-istrinya, itu sesungguhnya merupakan fotokopi dari cinta Allah kepada beliau. Jadi oleh beliau, cinta Allah kepada dirinya itu, kepada diri Nabi itu diterjemahkan menjadi cinta beliau kepada istri-istrinya, menjadi cinta beliau kepada seluruh makhluk di alam raya ini. Itu hubungan spesifik. Nah, sekarang bagaimana menemukan transendensi di dalam cinta kepada perempuan, di dalam cintanya suami kepada istri, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman maka adapun orang ahaba ialah mencintai orang anisaa kepada perempuan-perempuan ala hadzal haddi atas ketentuan ini, bahwa maka adapun itu cinta hubbun ilahiyun ialah cinta yang bersifat ilahi. Jadi siapa orang mencintai perempuan dan itu merupakan pantulan cinta Allah kepada si laki-laki ini, maka cintanya si laki-laki itu adalah cinta keilahian. Jadi ya, kita itu tinggal menerjemahkan. Menerjemahkan apa? Menerjemahkan cinta Allah Ta'ala kepada kita. Jadi realisasikan model cinta Allah Ta'ala kepada kita, realisasikan kepada orang-orang lain. Gitu. Nah, kalau begitu, maka kita menjadi perpanjangan tangan cinta ilahi itu sendiri. Nah, karena itu coba dirasakan keistimewaan Allah Ta'ala dengan cintanya kepada kita. Kita diberi anugerah berjumpa dengan Ramadan dan bisa melaksanakan, berjumpa dengan ngaji dan bisa dinikmati. Itu model curahan cinta Allah Ta'ala kepada kita. Nah, terjemahkan itu ke dalam bahasa tindakan terhadap orang lain, terhadap makhluk-makhluk lain. Itulah. Jadi, jangan menjadi gang buntu atau gang yang mampet. Jadi, cinta Allah Ta'ala kepada kita tidak kita transformasikan menjadi cinta kepada sesama. Itu namanya gang buntu alias gang mampet. Ya, jadi karena itu rasakan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, lalu kasih sayang hadirnya itu kemudian kita transformasikan, kita ejawantahkan ke dalam cinta terhadap sesama itu. Jadilah kemudian nafas cinta kita itu adalah nafas cinta ilahi. Nafas cinta ilahi. Jadi karena itu ini merupakan pelajaran untuk merasakan. Untuk merasakan. Jadi ya, jangan hanya merasakan pergaulan dengan teman-teman, yang transenden itu dirasakan. Jangan hanya komunikasi dengan sesama, beri peluang hati untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Gitu ya. Nanti terlibat dalam komunikasi dengan sesama, terus mampet saluran untuk berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Wah, itu tidak mentransenden, itu tetap imanen, itu tidak melangit, tetap di bumi itu. Jadi ya, kita harus memiliki prosentase hati kita, batin kita untuk Allah Ta'ala. Ada prosentase untuk makhluk-makhluk. Nah, itu namanya kita mentransenden dengan adanya kerja-kerja keseharian diri kita. Jadi laki-laki yang mencintai perempuan sebagaimana cintanya Allah kepada laki-laki itu, maka cintanya adalah hubbun ilahiyun, cinta keilahian. Jadi dalam dunia kebersamaan dengan sosial itu, di situ ada transendensi, ada keilahian, ada hadiratnya.
Wa man ahabbahunna wa man adapun orang ahabbalah mencintai manhunna kepada perempuan ala jihatis syahwatis dhabi'iyati atas cara syahwat yang bersifat tabiat khosatan terutama nakoso maka kurang kepada itu man ilmu hadhi syahwati apa adanya ilmu hakikat tentang syahwat itu ya. Jadi kalau orang laki-laki mencintai perempuan murni karena syahwat berarti orang ini tidak memiliki ma'rifat tentang bagaimana syahwat itu diejawantahkan, tidak memiliki ma'rifat. Nah, kalau begitu enggak ada transendensinya, tidak ada nilai keilahiannya, tidak ada sakralitasnya, murni percintaan lumpur dengan lumpur. Jadi harus apa? Harus ada nilai keilahian ketika kita mencintai atau suka kepada orang lain. Harus ada dasar keilahian. Termasuk juga adanya cinta kita, hormat kita kepada orang tua kita. Harus ada unsur keilahiannya dalam cinta dan hormat itu. Nah, kalau cuma syahwat saja tidak ada ma'rifat pada diri orang itu, fakana maka ada itu orang suratan ialah rupa bila rohin tanpa roh indahu di sisi Allah. Ya, jadi cuma rupa, cuma rangka, rohnya tidak ada. Ya berarti apa? Hakikatnya bukan orang tapi orang-orangan. Karena tidak ada rohnya. Tidak ada rohnya. Nah, agar memiliki roh, maka wajib ketika kita suka sesuatu, itu wajib ada nafas keilahian di dalam sukanya kita kepada sesuatu itu. Jadi ketika laki-laki mencintai perempuan, wajib itu disadari bahwa tumpahan cintanya itu merupakan realisasi dari model cinta Allah kepada dirinya. Harus seperti itu. Sebab kalau tidak seperti itu, fakana suratan bila ruhin. Itu cuman rangka, cuman gambar, cuman patung, tidak ada roh di dalamnya. Dan dengan demikian berarti tidak ada kehidupan rohani di model cinta yang seperti itu, di model syahwat yang seperti itu. Tidak ada kehidupan rohani. Wa in kanat tilka suratu wa in kanat sekalipun ada tilka suratu apa rupa itu manusia fi nafsil amri dalam diri perkara itu zata rohin ialah memiliki roh walakinnaha akan tetapi itu roh wairu masyhudatin ialah tidak bisa disaksikan. Loh, setiap orang memang punya roh. Tapi kalau rohnya tidak berperan, kan sama saja dengan tidak punya roh. Ya. Bajingan sebajing-bajingannya itu tetap punya roh. Orang yang paling bobrok sebebobroknya tetap punya roh. Tapi ketika rohnya itu dikerangkeng, dipenjara, ditimbun oleh kekuatan nafsunya sendiri, sama saja punya roh itu dengan tidak punya roh. Itu yang disebut dengan fakana suratan bila rohin indahu. Itu cuma rupa. Padahal anggunnya manusia, indahnya manusia adalah di maksimalnya kerja roh pada diri manusia itu. Anggun itu di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu ya, banyak di antara para wali yang rupa lahiriahnya itu ya tidak ganteng-ganteng amat, bahkan buruk lah secara lahiriah. Tapi hatinya kan indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriahnya jembel, tapi batiniahnya kan raja di atas raja-raja dunia. Itulah ya. Jadi yang kita pertaruhkan di hadapan Allah Ta'ala itu seberapa maksimal roh kita itu beroperasi menjadi nakoda bagi jasad kita. Jadi roh itu kan menunjukkan orang itu hidup itu loh. Orang beramal punya roh, amalnya itu hidup. Enggak kusam-kusam, ya. Enggak layu-layu, tanpa semangat begini ya, Bu. Di mana letak takzim
kita kepada Kanjeng Nabi. Kalau burdahan kita loyo gini. Lah, di hadapan kita Nabi kok loh. Yang paling berjasa untuk tidak saja kita tapi untuk seluruh dunia paling berjasa. Kenapa? Kok tidak sigap? Ambil ngontak ngantuk, suruh nyaring, suaranya tetap saja nggak nyaring-nyaring. Padahal menyaringkan suara di dalam burdan itu merupakan salah satu proses rohani. Makanya ayo diangkat, maulah. Oh, diem aja. Jadi ya, setiap orang memang memiliki roh. Tapi kalau roh itu tidak difungsikan, sama saja dengan tidak memiliki roh. Sama saja rohnya itu tidak bisa disaksikan. Realisasinya itu apa? Gak bisa. Jadi karena itu tugas kita agar kita bisa mencintai makhluk-makhluk sebagaimana Allah mencintai kita. Tugas kita adalah memfungsikan secara maksimal adanya ruh kita yang tak lain merupakan bayang-bayang dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ghairu masyhudatin, liman bagi orang jaa yang mendatangi, maksudnya berhubungan itu orang, imra'atahu kepada perempuannya orang, au unsa atau perempuan, haitsu kanat sekiranya itu ada, haitsu kanat sekiranya itu ada, imra'ah limujarradil iltidzat, ialah semata-mata untuk kelezatan, walakin la yadri akan tetapi tidak tahu itu orang, liman untuk siapa, fajahila maka bodoh itu orang, min nafsi terhadap dirinya orang, ma yajhalu sebagaimana bodoh al ghairu siapa itu orang lain, minhu terhadap itu man. Jadi ya, kalau suami itu ya berhubungan badan dengan istri murni semata-mata untuk kenikmatan jasadi, maka di saat itulah si laki-laki ini tidak tahu sebenarnya sedang bernikmat-nikmat dengan siapa, sedang menikmati apa. Ingat ya, beberapa keterangan beberapa hari yang lalu bahwa ketika orang menikmati sesuatu, sesungguhnya hakikatnya menikmati Allah. Sebab segala kenikmatan itu adalah pantulan dari yang maha nikmat, Allah Ta'ala. Maka karena itu ya, Allah yang maha pencemburu itu mewajibkan kepada suami istri yang habis berhubungan badan itu untuk mandi besar. Agar apa? Agar pulih penglihatan rohaninya bahwa yang dinikmati itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau orang itu murni hanya menyalurkan nafsu dan syahwat, orang itu terputus pengetahuannya, terputus ma'rifatnya terhadap Allah Ta'ala. Padahal ya, Allah itu terlibat di dalam segala kenikmatan yang kita rasakan. Terlibat. Jadi, mampet kalau begitu. Dan orang itu tidak tahu sesungguhnya menikmati apa hakikatnya. Tidak tahu. Taunya hanyalah apa? Taunya itu hanyalah jasad sang istri. Itu cuma taunya. Seolah-olah tidak ada saluran yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah tidak ada. Padahal sangat deras adanya saluran di situ, adanya peluang untuk tersambung dengan hadiratnya itu. Malam yusamihi wa bilisanihi, sesuatu lam yusami yang tidak menyebut itu orang kepada itu ma huwa siapa itu orang bilisani dengan lisannya orang, hatta ya'lama hingga mengetahui itu orang, kama qala ba'duhum sebagaimana menyatakan ba'dhum siapa sebagian penyair. Soha indan nasi anni asyikun, soha sah indan nasi si manusia anni apa sungguhnya aku asyikun ialah seorang pecinta,
ghaira allam ya'rifu, kecuali tidak mengetahui mereka iski terhadap cintaku, liman untuk siapa, gitu ya. Sebagaimana syair berikut ini, orang tahu bahwa aku ini seorang pecinta, tapi mereka tidak tahu aku ini cinta kepada siapa. Nah, setiap cinta yang objeknya bukan Allah itu berarti cinta yang mampet. Jadi setiap cinta yang fokusnya bukan kepada hadiratnya itu cinta yang mampet. Nah, di situ kemudian tercipta adanya patung-patung cinta. Dibikin patungnya ini, dibikin patungnya itu, penghormatan kepada ini, terhormatan kepada itu, yang dihormati, yang dicintai itu dimunculkan dalam wujud patung-patung, seolah-olah itu benar yang dicintai, padahal bukan. Yang dicintai itu hakikatnya adalah Allah, yang ditakzimi itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ciptakan saluran-saluran rohani dalam diri kita agar tidak mampet. Sebab persoalan-persoalan itu muncul ketika rohani itu mampet. Tidak tertuju kepada Allah. Misalnya, saya memandang alam semesta, cuman sampai di alam semesta, tidak sampai di penciptanya, masalah itu. Masalah. Nah, di saat itulah apa yang sesungguhnya bukan hijab kemudian tampil menjadi hijab. Apa yang bukan tirai kemudian tampil menjadi tirai. Karena hakikat tirai itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada apapun yang menghalangi antara kita dengan Allah, itu tidak pernah ada. Sebab kalau betul-betul ada penghalang itu, maka dapat dipastikan penghalang itu lebih luas dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Dan itu mustahil. Lebih luas dibandingkan Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada hijab atau penghalang itu, kenapa kok tidak menyaksikan? Nah, berarti apa? Berarti penglihatan batin kita yang kelilipan, yang berkabut, yang berdebu. Karena kita lebih mencintai bayang-bayang dibandingkan kenyataan Tuhan itu sendiri. Kadzalika hadza ahabbal iltizat. Kadzalika demikian pula hadza, adapun ini laki-laki yang bodoh, ar-rajulul jahil. Ahabba ialah mencintai itu rajul al-iltizat kepada adanya kelezatan, kenikmatan. Fa ahabba maka mencintai itu rajul al-mahalla kepada tempat alladzi yakunu fihi, alladzi yakunu yang ada itu kelezatan, fihi dalam itu tempat, wa huwa adapun itu tempat, al-mar'atu ialah perempuan. Jadi kemudian karena orang itu senang menikmati kelezatan rasa yang tak terkira-kira, dan rasa itu di dalam diri perempuan, maka cinta kepada tempatnya kemudian. Padahal ya sebenarnya kelezatan itu murni dihablurkan dari arah ilahi. Cuman karena taunya manusia itu kelezatan berada dalam diri perempuan, perempuan adalah tempat kelezatan, maka kemudian mencintai tempatnya itu. Mestinya apa? Mestinya mencintai asal-usulnya kenikmatan itu. Jadi karena itu dari setetes air hujan temukan seluruh hujan yang pernah turun ke bumi. Dari setetes air lautan, temukan air samudra yang bergelombang tak terkira-kira. Ya, jadi, enak kalau pikiran itu lancar, terus ilmu zauk itu lancar, enak. Segala-galanya menjadi serba Allah, menjadi serba terhubung kepada hadiratnya. Segala-galanya. Jadi serba Allah Ta'ala. Walakin ghaba, kan tetapi ghaba terasing anhu dari itu rajul ruhul masalah, apa adanya roh persoalan itu tadi. Jadi kalau hanya mencurahkan senang dan cinta kepada tempat kenikmatan yang tak lain adalah perempuan, berarti orang ini enggak mengetahui hakikat kenikmatan yang dirasakannya lewat perantara perempuan, enggak paham.
Berarti nggak paham. Jadi pahamnya cuman lahiriah belaka. Dikira di perempuan itu kenikmatan yang sebenarnya. Padahal itu hanyalah merupakan pantulan dari kemahanikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantulan. Itulah ya sebabnya ketika Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Siti Zulaikha, Siti Zulaikha yang sudah berumur, kemudian oleh Allah Ta'ala dibikin muda lagi. Artinya apa? Nah, itu karena kesadaran rohani Nabi Yusuf bahwa kenikmatan yang ada pada sang istri itu sebenarnya murni kenikmatan ilahi. Cuma kenikmatan ilahi itu bisa berubah menjadi dosa besar, ya, dosa besar. Kalau orang tidak mengikuti peraturan, satu. Terus yang kedua, orang itu buta terhadap hakikat adanya hubungan suami istri itu. Jadi dosa besar. Apa itu? Perzinaan. Padahal prakteknya kan sama. Praktek hubungan suami istri dengan perzinaan, prakteknya kan sama. Tapi kan jalurnya berbeda. Jalurnya berbeda. Jadi yang satu bernilai dosa besar, yang satu bernilai pahala besar. Jadi prakteknya sama. Itu menunjukkan bahwa adanya keterhubungan dengan Allah Ta'ala yang mampet tidak sama dengan adanya keterhubungan dengan Allah yang lancar. Tidak sama. Tidak sama. Falau alimaha, maka andaikan mengetahui itu orang laki-laki terhadap itu hakikat perempuan, la alimat, niscaya tahu itu laki-laki biman, dengan siapa iltadza, merasakan lezat itu laki-laki, waman, dan siapa iltadza, yang berasa lezat itu man. Jadi kalau ngerti hakikatnya ya tentu tahu dengan siapa dia bernikmat-nikmatan, kan gitu ya. Tentu tahu siapa yang dia nikmati, tahu tentunya ya. Kalau betul-betul paham, betul paham. Nah, ini bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan kepada berbagai macam kenikmatan yang lain. Andaikan kita ma'rifat, tentu saja kita lebih merasakan Allah ketika kita menikmati es buah. Cuman karena sudah didera oleh haus dan lapar, Allah menjadi nomor sekian, yang penting ini aja disikat ya. Allah menjadi nomor sekian. Jadi nggak connect ya. Ini sama dengan orang apa? Belajar nahu. Orang belajar nahu itu belum tentu bisa baca kitab loh. Belum tentu bisa baca kitab. Padahal teorinya sudah paham. Ini kan teorinya paham. Pastikan nanti dipraktekkan, belum tentu. Ketika berbuka dipraktekkan langsung berasa Allah, belum tentu. Belum tentu. Itu butuh riyadhah, butuh latihan-latihan rohani, butuh adanya mudawamah, adanya terus-menerus dan kesungguhan di dalam mengasah batin kita. Butuh itu. Jadi tidak otomatis apa yang kita ketahui otomatis menjelma sebagai rasa, sebagai amal. Tidak. Dari pengetahuan sampai di amal itu butuh adanya jerih payah dan kesungguhan. Dari amal ke ketulusan, ke keikhlasan, itu butuh jerih payah dan kesungguhan. Apalagi ini langsung tiba-tiba menikmati Allah. Waduh. Itu lompatan-lompatan besar itu. Lompatan-lompatan besar. Dan untuk itu kita betul-betul memerlukan adanya kesungguhan dan ketulusan. Lompatan besar itu. Jadi kalau si laki-laki itu mengetahui hakikat perempuan sebagai bayang-bayang dari keindahannya, tentu laki-laki itu tahu persis dengan siapa dia bersenang-senang dan siapa yang merasakan kesenangan kenikmatan itu. Pasti tahu. Nah kalau begitu, wakana, dan ada itu rajul kamilan, ialah sempurna. Itulah ya. Jadi ini pentingnya apa? Pentingnya konsentrasi kepada Allah dalam setiap kenikmatan yang kita rasakan. Jangan kemudian Allah menjadi nomor sekian.
Misalnya, bahkan ketika kita mengucap alhamdulillah nikmat, belum tentu nyambung itu. Hatinya. Belum tentu nyambung. Nah, ini berarti apa? Berarti tugas kita itu adalah bagaimana kita merampungkan pekerjaan di ladang-ladang rohani ini. Di ladang terus begitu, terus dilatih. Itulah sebabnya ya, kenapa setiap ngaji, kenapa kok burdahan, kenapa kok salawatan. Siapa tahu dapat barokahnya salawatan itu, ilmu kita kemudian meresap menjadi amal, menjadi ketulusan, menjadi keikhlasan, kan gitu. Makanya jangan redup-redup, bilang yang kenceng, maulah ya sorry itu loh. Rok-rok ada gitu. Ya, jangan redup-redup. Sudah setengah hari tidur. Oke, ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paranying pengen semacam puisi itu loh, padenggos. Wah, pemimpin burdahan. Padenggos. Mungkin bodoh suara, nah, cak ada mas malam. Padeng